Hari ini kita belajar sedikit ya, yaitu bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Apa itu impian Tuhan sebenarnya? Setiap daripada kita ini punya impian. Bukan hanya kita, tapi Tuhan pun ternyata punya impian. Jadi sejak awal dari penciptaan bumi, langit dan bumi dan semua ciptaan, itu Tuhan ciptakan itu semua karena Dia punya impian. Dan impian Tuhan itu, impian Dia adalah bahwa Dia mau mempunyai sebuah keluarga, suatu hubungan. Karena itu Dia menciptakan manusia, menciptakan Adam. Kalau kita pikir selama ini Tuhan menciptakan langit dan bumi karena Dia mau ciptakan langit dan bumi, terus Dia menciptakan manusia untuk sebagai penjaga Taman Eden, begitu ya, untuk bekerja mengelola Taman Eden. Tapi sebenarnya Dia menciptakan semua ciptaan itu oleh karena Dia mau menciptakan suatu hubungan, relasi, suatu keluarga. Dia menciptakan seorang anak. Maka itu kalau kita lihat Lukas 3 ayat 38, bisa dibantu ya. Di situ ditulis bahwa anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Kalau kita lihat ini artinya anaknya Enos, Enos itu anaknya Set, Set itu anak Adam, lalu dibilang Adam, anak Allah. Jadi Tuhan dari pertama menciptakan Adam dengan tujuan adalah menciptakan seorang anak. Karena itu cara Dia menciptakan Adam itu berbeda dengan Dia menciptakan alam ciptaan yang lain. Kalau Dia menciptakan alam ciptaan yang lain, Dia tinggal berkata-kata saja, jadilah terang, jadilah binatang ini, itu. Tapi khusus untuk Adam, untuk Hawa, Dia itu mengerjakan sesuatu dengan tangannya sendiri. Kalau Dia bisa dengan perkataan saja menciptakan matahari, bulan, bintang, cuma hanya perkataan saja. Tapi untuk manusia, spesial khusus, Dia rela mengotori tangannya, mengambil lumpur dan debu itu, dan Dia bentuk sendiri. Dia bentuk matanya, hidungnya. Lalu Dia menghembuskan bagian dari dirinya, yaitu nafas yang memberi kehidupan. Jadi, interaksi pertama Adam itu dengan siapa? Dengan bapaknya. Tuhan itu begitu menghargai intimasi. Dia membuat sendiri. Dan seperti seorang bapak, atau kita seorang ibu ya. Di sini bapak ibu yang kita udah punya anak gitu ya. Pada saat kita mau punya anak, itu kita persiapin segala sesuatu untuk anak kita, begitu ya. Kita bikin apa tuh? Kamar bayi gitu kan, segala popoknya, segala perlengkapannya semua kita siapin. Bapa di surga juga begitu. Dia tuh menciptakan semuanya, Taman Eden dan semua perlengkapan dan semua yang ada. Itu untuk Adam, untuk kita. Karena sebenarnya yang diutamakan tuh adalah anaknya Adam, Hawa. Jadi kita ini di dalam diri setiap daripada kita itu ada tempat yang selalu tidak bisa diisi oleh siapapun atau apapun kecuali oleh Tuhan itu sendiri. Karena kita dibentuk oleh tangannya, ada sidik jari Dia di dalam kehidupan kita. Ada tempat yang tidak bisa digantikan. Hawa pun sama. Pada saat Adam dan Hawa membuka matanya, pertama kali yang dilihat adalah muka bapaknya. Suara pertama kali dengar suara bapaknya. Sentuhan emosional pertama kali yang didapat dari bapaknya. Hawa kan dibilang, oh Hawa kan beda dari tulang rusuk Adam. Iya, tapi kalau kita lihat firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan membawa Hawa kepada Adam. Jadi pertama kali pun yang dia lihat adalah interaksi pertama ada tetap bapaknya. Tuhan begitu menginginkan sebuah keluarga. Dan kalau kita lihat di firman Tuhan dikatakan setiap sore Dia berjalan-jalan bersama-sama di taman, berbincang-bincang, ya kan, menamai binatang sama-sama dan sebagainya. Suatu hubungan yang intim, intimacy. Tapi kalau kita lihat cerita selanjutnya, di mana abis itu Adam itu mengambil keputusan pilihan yang salah, sehingga dari sejak saat itu terputus hubungan dengan Allah, dengan Tuhan. Tapi walaupun demikian, kita lihat dari sisi Tuhan Bapa, Dia tidak pernah menyerah untuk selalu bisa berkomunikasi dengan anaknya. Dia selalu mencari cara. Kalau kita lihat di Keluaran
Bisa bantu ya? Keluaran 19:20. Itu di situ cerita di mana bangsa Israel dibawa ke Gunung Sinai. Tujuannya adalah untuk apa? Supaya Tuhan bisa berhubungan langsung, berkomunikasi langsung lagi dengan mereka. Nah, kita lihat ya khususnya Tuhan suruh mereka tuh mengkuduskan diri supaya Tuhan bisa berbicara dengan mereka. Tapi kita lihat di ayat Keluaran 20 ayat 19-nya. Tapi mereka saat itu setelah menyaksikan guru, bunyi sangkakala, guntur dan sebagainya, mereka ketakutan dan mereka menarik diri dan berdiri jauh-jauh. Lalu di ayat 19-nya dia mengatakan, memberikan respon dengan ketakutan dengan bilang sama Musa, engkaulah yang berbicara. Berkata kepada mereka, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Jadi pada saat itu, dari sisi Allah, dia tetap mau mengusahakan komunikasi untuk bisa berbicara langsung. Tapi umatnya belum siap. Dengan ketakutan mereka meminta suatu pengantara. Jangan langsung, nanti kami mati. Cari pengantara yang lain. Akhirnya Tuhan berbicara melalui pengantara para nabi dan sebagainya. Tapi apakah itu isi hati dia yang sebenarnya, keinginan dia sebenarnya? Enggak. Keinginan dia adalah tetap mau selalu punya hubungan komunikasi dengan kita anak-anaknya. Karena itu kalau dilihat lagi perjalanan sejarahnya 500-600 tahun kemudian, Tuhan itu masih menyatakan kembali kerinduan dan keinginannya melalui perantaraan Nabi Yoel. Kita lihat di Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Jadi di sini Allah menubuatkan suatu hari nanti ia akan bisa berbicara langsung lagi kepada umatnya tanpa perantaraan. Bahwa suatu hari nanti umatnya itu siap untuk bisa berhubungan dengan dia. Dan berjalan dengan waktu berabad-abad kemudian, kalau kita lihat akhirnya impian ini bisa tergenapi, yaitu kalau kita buka di Kisah Para Rasul 2. Kalau Bapak Ibu ingat kejadiannya itu apa? Saat itu Roh Kudus dicurahkan, ya kan? Kejadian Kisah Para Rasul 2. Jadi saat itu Tuhan itu bisa berbicara langsung kepada umatnya tanpa perantara. Tapi bukan dari atas gunung, bukan dengan api yang menyala-nyala, tapi dengan Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap daripada kita. Dan dia mulai bisa terwujud impiannya. Tapi wujud itu dibayar mahal, yaitu dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, yang bisa mendamaikan semua dan memulihkan kembali hubungan yang sudah rusak dan retak. Jadi di sini kita lihat dari sisi Tuhan, dia sudah berupaya apapun juga untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Apapun dia lakukan, bahkan untuk sampai anaknya mati di kayu salib berkorban untuk bisa berkomunikasi. Karena dasar dari suatu hubungan intim itu adalah komunikasi. Tanpa komunikasi tidak ada hubungan. Nah, tapi kalau kita telaah sekarang kehidupan kita, kenyataannya, kalau kita bilang Tuhan bicara, itu kira-kira seperti apa? Rasanya seperti apa? Hah? Tuhan bicara? Tuhan masih ngomong? Tuhan bisa bicara sama kita? Tuhan mau bicara sama kita? Padahal firman Tuhan jelas-jelas melihat semua upaya dari dia untuk dia tetap bisa berkomunikasi dengan kita. Tapi kenyataannya kenapa seakan-akan kalau kita bisa dengar suara Tuhan tuh kayak kita dapat lotre gitu? Dapat undian berhadiah gitu. Wih, Tuhan ngomong lu gitu. Kenapa? Kenapa ada gap seperti ini? Kenapa ada kenyataan yang kayak seakan-akan tidak sesuai? Di mana letak permasalahannya? Kenapa bisa demikian? Kalau kita lihat ya, sepanjang perjalanan, Tuhan pun menciptakan kita
dengan kapasitas dan kemampuan untuk kita bisa berkomunikasi. Di mana ayatnya itu? Kita buka di Yohanes 10 ayat 27. Di situ dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga yang membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Jadi kalau kita pelajari firman Tuhan bolak-balik dari manapun juga, tidak ada alasan untuk kita tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia tidak mungkin menuntut sesuatu kepada kita kalau dia tidak memberikan kemampuan itu kepada kita. Dia bilang domba-dombanya mengenal suaranya. Kita nih domba-dombanya, dia bilang kita mengenal suaranya. Kalau dia tidak memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengenal suaranya dan mendengar suaranya, kira-kira dia Tuhan yang adil apa enggak? Kira-kira dia Tuhan yang benar apa enggak? Menuntut di mana yang tidak seharusnya dia tuntut. Jadi kalau dia sampai dia tuntut, dia bilang domba-dombaku mengenal suaraku, domba-domba mengikut aku, artinya kita ini dikasih kapasitas kemampuan untuk bisa mendengar dan mengenal. Kita ini diciptakan, didesain, dari awal desain kita adalah untuk berkomunikasi, untuk berhubungan. Kayak seperti masing-masing di kita sekarang pegang handphone kemana-mana, kayak gak bisa tanpa handphone hidup kita sekarang ini kan ya. Handphone diciptakan untuk apa? Berkomunikasi. Jadi kalau handphone itu tidak bisa dipakai untuk komunikasi, kira-kira handphone rusak, ya kan? Atau itu bukan handphone. Nah, Tuhan menciptakan kita untuk berhubungan intim dengan Dia, untuk berkomunikasi. Jadi kalau dari pihak Tuhan, Dia begitu eagernya untuk bisa berkomunikasi dengan kita, dan Dia memberikan kepada kita kemampuan juga untuk bisa berkomunikasi dengan Dia. Tapi kenapa tidak bisa terjadi komunikasi itu? Kenapa suara Tuhan itu langka sekali? Yes, memang dibilang Tuhan berbicara dari bermacam cara, betul. Salah satunya adalah dari firman Tuhan. Yes, betul. Tapi firman Tuhan juga berkata apa? Logos mematikan, rema menghidupkan. Rema itu adalah suara Tuhan, di mana Dia menghembus ayat firman itu dan berkata-kata melalui firman Tuhan kepada kita. Jadi di mana letak persoalannya? Halangan kendalanya di mana? Kenapa seakan-akan kita ini seperti yatim piatu semua yang ditinggal begitu saja gitu? Serasa kayak orang tua tidak bertanggung jawab gitu. Nyiptain dan dilepas begitu aja, padahal Dia nggak begitu. Firman Tuhan nggak mengatakan begitu. Jadi pasti ada letak di mana kesalahannya dan permasalahannya. Jadi aku mau mengajak kita semua hari ini, sebelum kita lebih lanjut lagi belajar bagaimana mendengar dan mengenali suaranya, kita cari tahu dulu landasan-landasan bagaimana cara mendengar suara Tuhan. Salah satunya kenapa kita sulit mendengar suara Tuhan, karena kita punya pengertian, kepercayaan yang salah mengenai suara Tuhan. Ayub 33 ayat 14 berkata demikian. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tapi orang tidak memperhatikan. Kalau bahasa Inggris ya dari NIV itu lebih jelas. Dia bilang ini, for God does speak. Now one way, now another, though no one perceive it. Dia bilang Tuhan itu, does itu present tense. Jadi selalu, masih, sampai sekarang. Dan selalu berbicara. Jadi Tuhan itu masih berbicara sampai saat ini. Dan selalu berbicara. Tapi cara Dia berbicara, 1 cara, 2 cara. Dan dikatakan di sini, tapi orang tidak menanggapinya, tidak memahaminya. Jadi permasalahannya bukan Tuhan berbicara apa tidak berbicara, Tuhan masih berbicara. Duduk persoalannya adalah bagaimana caranya kita mengetahui cara Dia berbicara seperti apa. Karena mungkin Tuhan itu tidak berbicara pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa segala macam, belum tentu seperti itu. Banyak cara. Dia bisa berbahasa, memang bahasa yang kita tahu.
Tapi dia bisa pakai bermacam-macam cara. Jadi tugas kita adalah untuk mengenali bagaimana cara dia berbicara. Mencari tahu bagaimana cara dia berbicara. Dan salah satu penghalang yang membuat kita tidak mencari tahu bagaimana cara Tuhan berbicara adalah satu, kita berpikir bahwa itu tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat dan mendengar. Padahal setiap manusia diciptakan dengan sangat unik dan berbeda cara untuk dalam menerima informasi dari Tuhan. Kita lihat di Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Jadi kita harus cari tahu untuk kita bagaimana cara dia berbicara yang lebih jelas untuk kita. Contoh, kita dulu pernah masing-masing kita sekolah dulu ya. Cara sekolah kita belajar kita berbeda-beda. Kalau saya tuh lebih banyak kepada cara belajarnya visual. Jadi buat saya cara belajar gampang itu adalah kalau melihat, divisualisasi. Tapi ada yang lebih senang mendengar, dia kalau membaca pusing. Jadi dia lebih senang dengar. Tapi ada yang lebih bisa belajar kayak adik saya itu, dia lebih bisa belajar kalau ada orang yang ceritain balik ke dia gitu. Jadi cara belajar kita berbeda-beda. Akibatnya Tuhan pun juga melihat kita ini berbeda-beda cara kita belajar dalam perjalanan hidup. Jadi cara dia pun mendekati setiap daripada kita berbeda-beda. Karena saya visual, jadi kalau setiap kali Tuhan berbicara kepada aku lebih banyak dengan visualisasi gambar. Jadi lebih banyak memakai indera mata. Tapi dia bilang, baik mata, baik telinga, dua-duanya Tuhan yang ciptain. Jadi dia bisa pakai mata, bisa telinga dan sebagainya. Ayub 3 ayat 14 tadi jelaskan, dibilang satu cara, dua cara. Jadi banyak kali cara. Setiap daripada kita ini diciptakan serupa dengan gambar dengan dia, yaitu bagaimana cara dia bisa berkomunikasi dengan segala macam cara. Jadi kalau kita lihat, kita ini sebagai manusia, kita ini terprogram untuk bisa berkomunikasi. Tapi ada yang bisa dengan cara melihat lebih. Jadi cara berkomunikasi itu nanti dibagi dari 4. Kita punya 4 reseptor dalam kehidupan kita. Cara kita menangkap. Mata, tadi kan dibilang kan, mata melihat. Telinga mendengar. Lalu kita sebagai manusia, kita punya ada indera perasa. Betul ya? Nah, Tuhan pun juga memakai cara sense ini, indera ini untuk berbicara dengan kita. Tuhan pun juga memakai satu cara lagi, yaitu dengan cara kita menangkap. Jadi tiba-tiba kita, berapa banyak di sini yang tiba-tiba kalau lagi suatu hari lagi diam tiba-tiba, kok rasanya aku tahu itu ya, gitu. Tiba-tiba tahu aja. Nggak tahu dari mana taunya, cuma tahu aja. Kayak contoh, suatu hari aku pergi sama teman-teman lalu ke puncak cari sate. Satenya enak sekali loh. Sate kambing tapi serasa wagyu. Tempatnya kecil gitu. Terus sawargi, bukan Jawa. Nah, jadi begitu sampai di situ sama teman-teman kan bawa mobil. Terus dia parkir. Begitu dia parkir, turunkan kita dari mobil, langsung mau masuk dong, mau duduk. Tapi begitu baru turun dari mobil melangkah 2 langkah, tiba-tiba aku langsung nengok ke dia. Aku bilang sama dia gini, tolong dong itu mobil mundurin, taruh di sini. Tadi mobilnya di situ, di sini dong gitu. Terus dia jawabin gini, nggak apa-apa Ci, di sini juga boleh katanya gitu. Emang nggak ada yang larang sih, di situ juga boleh. Tapi dalam hati kayak rasanya sampai tahu aja nggak boleh di situ. Itu namanya menangkap. Kayak kalau film kartun tuh suka ada bola lampu yang nyala, ting gitu, kayak ide gitu. Nah, salah satu cara Tuhan berbicara bisa begitu, dengan ting ide begitu. Jadi aku bilang sama dia, mundurin ke sini. Nggak apa-apa, enggak. Tolong mundurin ke sini. Terus dia bilang gini, boleh nggak antar dulu Ci? Kita masuk dulu, pesan dulu katanya gitu. Nanti aku lagi pesan, aku keluar mundurin. Tapi tahu aja,
Nggak boleh, harus sekarang juga. Aku bilang gini, nggak bisa, sekarang juga. Karena mungkin dia pikir ini istilahnya, ini cici ini aneh gitu. Tapi karena sayang dan hormat gitu kan ya, iya sudah deh gitu. Dengan muka kayak bingung-bingung, dia mundurin juga saat itu juga. Dari posisi situ, pindah posisi sini, sama cuma geser doang. Terus kita masuk ke dalam. Begitu baru masuk ke dalam, itu kita cuma di sebelah jendela loh. Begitu baru mau duduk, belum duduk, tiba-tiba dari arah sana tuh motor kencang sekali, terus dia tabrak posisi di sini. Tabraknya kencang sekali, gubrak gitu. Terus dia mental, orangnya mental, motornya muter kayak gangsingan, nging gitu. Bisa bayangin nggak kalau tadi mobilnya di situ? Itu langsung tabrakan. Mobil itu ya penyok, pasti hancur, tapi bisa dibetulin. Tapi apa jadinya sama orang itu? Kalau sekarang dia cuma tabrak trotoar doang kecil, dia jatuh ke jungkal, motornya wing apa. Kalau itu tabrakan mobil loh. Dan kencang sekali. Itu kebetulan? Enggak. Salah satu cara Tuhan berbicara. Bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, Sunda atau Manado atau whatever, tapi dengan impresi. Menangkap sesuatu. Mungkin saat itu gak bisa dijelasin. Dia kayak gitu. Melihat, kita semua sama-sama tahu ya, melihat biasa ya. Tapi dalam melihat pun nanti ya, ke depannya ya. Nanti kalau diizinin sama tante, kita akan bongkar. Melihat pun kita bisa melihat dengan berbagai dimensi. Jadi melihat dengan mata seperti ini ke natural, karena dia bilang Tuhan berbicara melalui seluruh creation. Jadi alam semesta ini menceritakan kebesaran Dia. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak tahu tentang Tuhan dan segala macam dari alam semesta. Bahkan binatang-binatang pun menceritakan Dia. Ayatnya ada tuh firman Tuhan semua. Jadi dari alam natural ini pun kita bisa tahu Dia berbicara. Jadi dari alam natural. Contohnya apa? Musa. Musa Tuhan berbicara kenapa? Dari apa? Karena dia lihat semak terbakar. Lalu ada penglihatan yang selama ini kita bilang penglihatan, yaitu kilasan kayak film gitu kan, cuplik. Tiba-tiba kita melihat kayak gambaran apa gitu. Ada lagi penglihatan malam seperti mimpi dan sebagainya. Jadi banyak sekali cara Tuhan berbicara. Nanti kita bahas satu persatu dan contoh-contohnya. Lalu ada penglihatan lagi yang kita bilang supranatural, yaitu di mana dengan sense kita ini, dengan indera kita seperti ini dan kesadaran kita akan lingkungan ini, tapi kita bisa melihat ke alam roh. Contohnya apa? Pas Elisa yang dia dikepung, terus dibuka mata bujangnya, dia lihat semua yang mengelilingi lebih banyak, gitu kan ya? Contoh-contoh di firman Tuhan ada. Jadi kita belajar bagaimana cara Tuhan berbicara. Mendengar kita semua tahu. Ya kan? Mendengar audible, mendengar dari dalam, mendengar dari mana, nanti itu pelan-pelan. Satu persatu kita akan kupas, jadi kita tahu, kita bisa mengenali, oh ternyata Tuhan berbicara ini gitu loh. Bukan kebetulan gitu. Aku ada pengalaman waktu sekolah ya. Itu satu hari lagi di kantin itu. Lagi duduk diam-diam dan murid kita banyak sekali. Tiba-tiba ada satu murid yang lagi diam begitu, terus tiba-tiba hatiku tertarik melihat ke dia. Gak kenal loh, orang asing juga. Karena di sekolah aku itu 80 negara. Begitu lihat dia, tiba-tiba dalam hati ada rasa belas kasihan. Terus tiba-tiba dalam hati kayak ada rasa gini, aku mau beliin dia makan siang. Gak kenal. Terus aku samperin sama dia. Hai, how are you? Terus dia bilang, oh ya I'm fine gitu. Terus aku bilang ini, boleh nggak aku dapat kehormatan untuk bisa membelikan kamu makan siang? Terus dia lihat aku begini, oh nggak perlu. Terus aku bilang, oh ya, tapi boleh nggak aku dikasih kesempatan untuk memberkati kamu? Terus, are you sure? Bilang iya. Akhirnya kita pergi langsung kan tuh di depannya kan ada counternya. Terus aku bilang sama dia, kamu bebas pilih apa aja kamu mau makan dan apa yang kamu mau minum. Dia bilang kalau minum bisa ambil di fountain, makan aja katanya. Tapi are you sure? Aku bilang iya I'm sure gitu. Terus akhirnya dia pilih.
Dia pilih makanannya, habis kelar tuh dia makan. Sembari dia makan dia ngomong begini, kamu tahu nggak? Tadi pas lagi aku berdiri di situ, aku tuh lagi berdoa. Aku bilang, Bapak, aku ini lapar sekali. Dari kemarin nggak makan. Karena apa? Karena dia tuh pas lagi mission trip dompetnya hilang. Dan dia tuh kan siswa luar kayak aku gitu. Jadi nggak gampang untuk ngurus surat-surat, harus ke kedutaan dulu. Jadi dia tuh nggak makan dan dia bilang gini, Bapak ada nggak orang yang mau kasih aku makan? Katanya gitu. Nah aku yang lagi duduk diam-diam, tiba-tiba tergerak oleh belas kasihan. Kenal juga enggak dan tiba-tiba tawarin makanan. Kebetulan? Enggak. Karena Yesus pas selama pelayanannya di bumi, dia bilang dia tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa Bapa menyuruh dia. Dia nggak ada dari dia sendiri. Dia melihat Bapaknya atau dia mendengar Bapaknya suruh melakukan itu. Dan kalau kita lihat, kita baca di Alkitab, itu banyak kali ditulis begini. Karena tergerak oleh belas kasihan, maka itu dia menyembuhkan yang lumpuh. Karena tergerak oleh belas kasihan, mencelikan mata yang buta. Jadi kalau kita simpulkan, tergerak oleh belas kasihan, sesuatu yang menggerakkan kita, itu adalah salah satu cara Tuhan berbicara kepada kita. Tapi kalau kita nggak mengerti cara Tuhan berbicara, kita bilang Tuhan nggak pernah bicara. Aku nggak pernah dengar suara Dia. Karena kita bukan tidak mendengar suara Dia, tapi kita tidak tahu cara bahasa Dia berbicara. Dan kita pikir itu terlalu gampang, terlalu natural, sampai kita bilang kayaknya bukan Tuhan, ini biasa doang gitu. Tapi itu Tuhan. Jadi betapa kita ruginya kalau kita nggak belajar bagaimana caranya Tuhan berbicara. Banyak sekali kita akan kehilangan momen-momen itu. Dan mungkin kita anggap sepele. Aku ingat suatu hari, suatu pagi, itu suami aku itu kan dia dulu tuh senang sekali mancing gitu. Dan dulu tuh kesempatan kita tinggal di Pantai Mutiara, di apartemen masih sepi karena masih 20 tahun lalu kali atau gimana tuh, lama banget. Dan di belakangnya tuh kan ada laut gitu. Nah dia coba beli pancing-pancing begini gak dapat ikan. Akhirnya dia punya ide, beli jala aja katanya gitu kan. Dia mau tebar jala gitu. Nah akhirnya tuh dia tebar jala semalaman sampai pagi. Aku tuh gak tahu, masih tidur di atas. Nah begitu aku keluar dari kamar, baru bangun tidur masih kucek-kucek mata begini, dia baru masuk ke dalam unit gitu. Terus aku tanya, gimana? Terus dia bilang gini, udah dari jam berapa, dari subuh-subuh gak dapat apa-apa sama sekali katanya gitu. Ya kan juga nebarnya di mana itu? Di kota ya, walaupun ada lautnya ya kan. Tapi pas saat dia ngomong seperti kayak gitu, tiba-tiba sekelebat, cuman second, cuman detik, sekelebat set gitu, ada gambar itu. Tahu kan kalau jala ya dikurung angkat begitu, ikan kecil-kecil segini warnanya silver-silver, kelap begitu. Cuman seperdetik doang, jelas gitu. Terus karena udah belajar bagaimana cara Bapak berbicara, gaya bahasa dia, dan belajar untuk menghargai setiap apapun juga, dan berani mengambil resiko gitu loh, ya kan? Berani take a risk gini, ini bener apa gak bener, tapi kita meresponi gitu kan. Ya aku langsung bilang sama dia, coba turun lagi ke bawah, tebar lagi, coba gitu. Kok tadi aku lihat, kok tadi mah lihat kayak kecil-kecil segini, silver ratusan gitu, banyak banget. Coba. Orang tadi aja kagak ada kata dia bilang gitu. Orang udah jadi jam berapa gak ada kata gitu. Coba lagi, gak ada salahnya. Kalau gak dapat ya sudah gitu kan. Tapi kita mau cek ya, kita mau testing, kita mau uji gitu. Dia turun, dia sebar itu. Tahu gak apa yang terjadi? Itu sampai gempar Pantai Mutiara. Sapam-sapam sampai datang, dikira kita ketemu mayat. Kenapa? Karena orang pada gerubunin gitu. Karena ikan itu banyak kecil-kecil, orang pada lihat semua yang pada jalan-jalan kan, pagi-pagi biasa pada jalan kaki kan kalau di sana kan, pada olahraga. Itu pada ngumpul, pada lihatin apa nih, sampai dia pikir mungkin ketemu mayat atau apa segala macam, gitu kan. Sampai habis itu kita dilarang tidak boleh lagi. Cuma sekali dan cukup, selesai sampai di situ.
Tapi habis itu kita bagi-bagi ikan-ikannya itu loh, kita goreng, kita bagi-bagiin ke sampah, bagi-bagiin kemana. Cara Tuhan berbicara, respon kita. Lalu landasan kedua, fondasi kedua. Kenapa kita itu kadang-kadang tidak bisa mengenali suara Tuhan dan tidak tahu bahwa Tuhan masih berbicara? Yaitu apa? Kita berpikir bahwa kemampuan kita untuk melihat, mendengar, merasa, dan menangkap dari alam roh itu adalah karunia. Itu bukan. Tahu dari mana? Kita lihat ayatnya ya. 1 Korintus 12 ayat 1. 7 sampai 11. 1 Korintus 12 dulu ayat 1 ya. Sekarang tentang karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ini Rasul bilang supaya kamu tahu kebenarannya mengenai karunia-karunia itu apa. Lalu lanjut ke 7. Tapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Terus ya. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Terus next. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi kalau di sini lihat, ini karunia-karunia. Ini 9 karunia roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Ada nggak di situ ditulis karunia untuk melihat? Karunia untuk mendengar? Ada? Nggak ada kan? Yang ada adalah apa karunianya? Karunia untuk berkata-kata hikmat. Ya, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Seperti yang kemarin Pak Hadi, Pastor Hadi lakuin itu, ya kan? Dia sebutin di sini ada nggak begini-gini, itu karunia kata-kata pengetahuan. Terus karunia iman, karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Karunia berkata-kata dalam bahasa roh ini beda dengan bahasa roh sehari-hari ya. Karena ini kalau itu karunia roh, bahasa roh itu yang membuat kita tuh berdoa keluhan-keluhan di dalam untuk membangun diri dan sebagainya. Tapi kalau karunia berbahasa roh ini beda lagi. Yang dimana biasanya kalau ada karunia berbahasa roh ada pentafsiran. Maka itu di bawahnya dibilangkan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi semua totalnya ada 9. Tapi kita suka bilang gini, karunia penglihatan. Di mana itu karunia penglihatan? Karunia pendengaran? Enggak ada. Karena melihat, mendengar, merasa dan menangkap itu adalah panca indera. Itu bukan karunia. Mau itu dibilang kan? Panca indera yang terlatih. Betul kan? Karena itu panca indera. Karena itu panca indera, artinya semua orang punya. Tidak ada eksklusif di sini. Nggak ada, oh dia punya panggilan khusus karena itu istilahnya dia yang bisa, saya enggak. Tadi dibilang, Tuhan menciptakan mata dan telinga. Kita semua punya panca indera rohani. Nah, jadi itu panca indera. Kita lihat satu lagi karunia ya. Di Alkitab itu ada 2 loh karunia. Satu dari Roh Kudus, satu dari Yesus. Kita lihat di Efesus 4 ayat 7. Efesus 4 ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi ini kasih karunia dari Kristus. Kalau tadi dari Roh Kudus. Karunia Roh Kudus, karunia roh. Ini karunia dari Yesus.
Cuman 2 itu. Nah, terus ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemerintah-pemerintah Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi hanya 2 jenis karunia di Alkitab. 1 pemberian Roh Kudus, 9 karunia roh. 5 jawatan pemberian, karunia pemberian Kristus Yesus. Kalau di Efesus ini, karunianya adalah berupa orang bentuknya. Orang itu sendiri yang memangku jawatan itu untuk memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi kalau dari 2 ini aja kita lihat bahwa yang namanya melihat, mendengar, merasa, menangkap, itu bukan karunia. Itu panca indera. Jadi kalau kita sudah mengerti landasan dasar ini aja, kalau sekarang kita tahu bahwa itu bukan karunia, artinya itu tersedia bagi kita semua. Semua kita bisa, tidak ada terkecuali. Karena Tuhan tidak mau menciptakan anak yang cacat. Dia menciptakan kita itu seperti HP diciptakan untuk komunikasi. Kita diciptakan punya perlengkapan khusus udah untuk bisa berkomunikasi semua. Mungkin caranya kita aja beda-beda. Cara dia pendekatan yang kita di mana kita bisa terima beda-beda, tapi semuanya judulnya sama, bisa berkomunikasi. Itu ya. Lalu pondasi selanjutnya, kenapa orang menjadi susah, halangan dan rintangan untuk bisa mengenal suara Tuhan? Yaitu harusnya setiap orang percaya memiliki kemampuan untuk mengenali suaranya. Jadi tugas kita hanya untuk belajar bagaimana mengenali suaranya. Cara dia berbicara tadi udah kita singgung di atas, yaitu Ayub 33:14, ada berbagai macam cara. Nah ini ayat ini bagus sekali, Amsal 2 ayat 2, tapi TPT, The Passion Translation ya bahasa Inggrisnya. Dia bilang gini, so train your heart to listen when I speak. So train your heart to listen. Jadi latih hatimu untuk mendengar pada saat aku berbicara. Jadi artinya mendengar suara Tuhan itu butuh latihan. Enggak langsung tiba-tiba, ada yang tiba-tiba ada sih gitu loh. Tapi kebanyakan itu latihan. Maka itu dibilang kan panca indera terlatih, karena dilatih. Nah, setelah kita sama-sama semua setuju, sampai detik ini, saat ini, kita sampai pada satu kesepakatan nggak bahwa kita semua bisa dengar suara Tuhan? Ya? Ya. Bahwa kita punya kemampuan, 1, 2, Tuhan mau berbicara. Dia bukan enggan-engganan, tapi dia benar-benar mau berbicara. Jadi harusnya tidak ada penghalang lagi. Artinya begitu kan ya? Nah, karena itu kita sekarang setelah kita dihidupkan kembali manusia roh kita. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, itu saat itu yang dibilangkan Tuhan bilang mati. Apanya yang mati? Orang masih hidup. Yang mati adalah apa? Rohnya. Terputus hubungan. Betul kan? Nah, jadi pada saat kita terima Yesus, pada saat dia mati dan kita terima dia dan dia bangkit, ada sesuatu yang terjadi, yaitu apa? Roh kita dihidupkan kembali. Maka itu kita terhubung kembali. Nah, pada saat roh kita hidup dan dia tinggal di dalam kita, saat itu terbukalah itu koneksinya. Roh kita hidup sekarang. Jadi roh kita yang hidup itu punya mata, punya telinga, punya perasaan, punya bisa berpikir. Sekarang kira-kira kalau dia bisa punya perasaan, punya mata, punya telinga, dia bisa menangkap suara-suara nggak? Bisa. Nah jadi tugas kita setelah kita tahu sekarang bahwa kita bisa mendengar suara Tuhan dan semua untuk kita.
Tugas kita sekarang adalah kita belajar tahu suara siapa yang berbicara sama kita. Karena nggak semua suara itu suara Tuhan. Suara siapa yang berbicara? Kita ini seperti parabol yang muter-muter cari signal. Di sini kelihatan nggak ada suara, nggak ada kan? Tapi coba kalau kita buka radio, kita putar-putar, lu ada suara-suara, ya kan? Sama. Sebenarnya walaupun tidak kelihatan di alam ini semua banyak suara-suara. Dan dulu roh kita mati. Tapi setelah kita terima Yesus, kita menjadi ciptaan baru, kita dihidupkan kembali, kita terhubung kembali. Roh kita hidup. Sehingga roh yang hidup itu mempunyai panca indera. Dan dia bisa menangkap signal-signal. Nah, jadi langkah selanjutnya adalah, landasan selanjutnya, suara siapa yang berbicara, kita cari tahu. Karena firman Tuhan katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang ditekankan di ayat ini adalah, ujilah roh-roh itu. Jadi artinya, apakah cuma hanya satu jenis roh, atau ada bermacam-macam jenis roh? Bermacam-macam, karena dia bilang, suruh ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Ya kan? Jadi ada banyak roh yang bukan berasal dari Allah juga. Ada dari Allah dan bukan dari Allah. Nah, jadi kita lihat dari mana roh itu berasal. Kita lihat ya, kenapa kita harus uji? Karena kita tidak mau iblis itu mengambil keuntungan dari kita. Itu 2 Korintus 2 ayat 11. Dibilang supaya iblis jangan beroleh keuntungan karena ketidakmengertian, kenaifan kita. Lalu di 2 Korintus 11 ayat 14 dibilang, hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Dia bisa melakukan itu gitu. Nah, jadi kalau sekarang kita sudah tahu ada bermacam-macam roh dan ada bermacam-macam suara. Jadi nggak sembarangan kita dengar suara dan kita ikutin. Tapi kita harus uji. 1 Tesalonika 5 ayat 19 sampai 21, 5-19-21 dibilang jangan padamkan roh. Jangan kita ketakutan juga. Wah, nanti daripada suara lain udah kagak usah semua. Yang rugi kita lagi. Betul kan? Kita terputus gitu. Dan jangan anggap rendah nubuat-nubuat. Tapi ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Kalau nggak baik jangan dipegang. Diuji dan dipegang yang baik. Lalu jadi 4 sumber suara. Yaitu 1. Suara siapa? Ada yang tahu? Suara apa aja? Roh apa aja? 1. Roh kita. Kita ini roh bukan? Kita ini roh. Kita ini manusia roh yang menempati daging dan mempunyai pikiran, mempunyai jiwa. Kita ini roh. Dan kita roh kita bisa bersuara nggak? Bisa. Di mana ayatnya? Kita lihat. 1 Korintus 2 ayat 11. Benar gak roh kita bisa bersuara? Siapakah yang mengetahui isi hati manusia selain dari roh manusia? Demikian juga tidak seorang pun mengetahui isi hati Allah selain daripada roh Allah. Roma 8 ayat 27. Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu. Jadi roh itu bisa bercerita dia. Jadi roh manusia bisa bersuara. Ada suaranya. Kita diciptakan segambar dengan Allah seperti Yesus. Apa yang Yesus kerjakan? Firman Tuhan katakan apa? Kita bisa kerjakan. Bahkan lebih besar daripada itu. Ya kan? Di mana tuh ayatnya? Yohanes 14 ayat 12. Selama Yesus di muka bumi, kita lihat pelayanan dia. Contoh role model kita cuma Yesus saja. Apa yang Yesus kerjakan, itu kita bisa kerjakan. Firman Tuhan katakan itu, bahkan lebih besar lagi. Nah, jadi kita lihat di Yohanes 2 ayat 24 sampai 25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus selama di bumi dia punya kemampuan apa? Dia bisa tahu apa yang ada di dalam hati manusia.
Wow, gitu kan? Tapi firman Tuhan bilang kita juga bisa. Karena dia bilang apa yang Yesus bisa kerjakan, kita bisa bahkan lebih lagi. Firman Tuhan gak pernah bohong. Jadi kalau Yesus bisa mengetahui isi hati manusia, artinya kita pun punya kemampuan itu. Tapi setiap orang level-level kemampuannya berbeda-beda. Balik lagi, apakah kita latih apa enggak? Apa kita train apa enggak roh kita? Panca indera kita, kan dibilang tadi panca indera yang terlatih. Jadi kalau terlatih ya dia bisa tajam baca orang. Tapi kalau nggak terlatih ya nggak bisa baca, tumpul. Nah, jadi Yesus itu bisa baca orang. Artinya kita harus berhati-hati karena suara yang kita dengar itu belum tentu suara Tuhan, belum tentu suara malaikat, belum tentu suara setan, belum tentu suara kita. Roh kita bisa jadi suara orang lain, roh orang lain. Karena kita dikasih kemampuan untuk bisa tahu. Contoh ya. Banyak contoh ya. Ini bertahun-tahun yang lalu. Suatu hari ada datang ke rumah. Udah lama gak pernah ketemu. Ganteng. Tata bahasanya luar biasa. Bahasa Inggris lancar. Etika luar biasa. Saudara jauh sekali. Terus mau melamar kerja di perusahaan suami. Minta tolong, intinya begitu. Suami ngelihat ngomong-ngomong serak suka gitu. Tapi begitu ngomong sama dia, tiba-tiba Tuhan buka. Aku melihat dia ngomong sama aku. Dia bilang begini, aku ini orangnya ambisius loh. Aku ini orangnya katanya nggak suka tuh kalau harus pelan-pelan. Itu kalau kayak naik pesawat langsung zang begitu, gitu. Dan aku liatin dia begitu. Yang ngomong siapa tuh? Rohnya dia tuh kebaca. Karena kan dia bilang Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada orang-orang. Karena dia mengenal hatinya orang itu. Dan aku bilang sama suami, boleh. Tapi coba di training. Dan jangan sampai gimana-gimana gitu loh. Karena aku kok nangkepnya begini, diuji saja gitu. Terus suami bilang, abang dia bisa apa gitu, sampai gimana yang dia bisa. Ternyata berjalan dengan waktu benar diacak-acak di dalam. Lalu satu hari suami kan suka sekali kacamata Cartier tuh. Dia koleksi gitu. Kita punya langganan, kalau optik kan mahal gitu. Kita punya langganan langsung dia importirnya gitu, tapi dia di ITC gitu. Jadi kalau beli sama dia tuh harganya bagus gitu. Jauh sekali sama optik, bisa separuh lebih gitu bedanya. Nah, jadi begitu selalu beli sama dia koleksi-koleksi. Nah, satu waktu itu aku nggak ikut, dia pergi sendiri. Dia bilang, aku ketemu source yang lain yang lebih bagus katanya. Ini barangnya bagus banget dan harganya lebih murah, pelayanannya juga bagus banget katanya gitu. Dia bilang, oh gitu ya. Terus dia beli kan tuh kacamatanya gitu. So, oh ya oke gitu. Sekali. Terus setelah berapa kali aku dibawa. Begitu dibawa, tiba-tiba begitu ngelihat yang punya toko, ngelihat muka dia, itu dalam hitungan detik, tiba-tiba muka dia itu, muka om aku, itu tiba-tiba langsung nempel di muka dia, set-set lepas lagi gitu. Second doang, detik doang. Jadi kayak muka dia terus tiba-tiba kebayang kayak muka om aku, set-set hilang gitu. Terus, wah. Aku langsung bilang sama suami, aku bilang ini, Pak hati-hati. Karena dia cara dagangnya kayak om aku itu. Om aku itu servisnya luar biasa loh. Harganya lebih murah daripada di mana-mana. Oh langganannya tuh suka sekali sampai kayak gimana-gimana gitu. Tapi setelah lama-lama itu barang yang dia kasih itu tidak sesuai dengan kualitas spek seharusnya gitu loh. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya nggak murah, tapi emang dia murahan dan ternyata lebih mahal karena nggak sesuai dengan speknya gitu loh. Tapi orang kan lihat, wah murah-murah dan bagus gitu dan udah percaya gitu, servisnya juga bagus gitu. Lama-lama begitu, aku bilang dia percis loh pak, kayak gitu loh caranya loh. Terus dia bilang masa sih gitu. Nah balik lagi satu hari jalan-jalan kita di mall. Karena dia pakainya nggak pakai frame kacamatanya itu, suka copot kan gampang kan kalau kacamata nggak pakai frame, otek-otek gitu. Nah mampirlah di optik gitu, tolong dong kencengin gitu kan ya murnya gitu.
Begitu dikencengin, tahu nggak? Ternyata itu KW kacamatanya, bukan asli. Nah, jadi itu cara Tuhan berbicara bukan? Cara Tuhan berbicara. Tapi balik lagi, kita harus kenali cara dia berbicara. Karena banyak sekali. Ini baru contoh-contoh sedikit saja ya, gitu ya. Nah, jadi kita belajar. Satu, itu suara orang lain. Kadang-kadang kita kalau berdoa untuk orang lain, tiba-tiba kita dengar suara. Itu kita harus uji. Dan kita pun yang didoakan harus menguji dengan benar. Karena bisa-bisa kejadiannya seperti ini. Dia baca isi hati dan kita anggap itu konfirmasi. Bahaya sekali. Aku ada kejadian waktu itu sama-sama kita saling mendoakan gitu kan. Latihan saling mendoakan. Karena kan dibilang praktis kan, saling latihan mendoakan. Tapi aku bilang semua uji ya. Nah tiba-tiba yang mendoakan ini, dia bilang begini. Aku merasa bahwa kamu itu akan pergi ke luar negeri gitu loh. Misalnya gitu kan, kerja di luar negeri begini gitu. Yang dapat itu senang sekali dong, konfirmasi. Tuhan bilang memang benar aku harus pergi ke luar negeri. Dia udah mau jual semua, mau pergi ke luar negeri gitu. Kerja di luar negeri, tinggalinnya di sini semua gitu. Datang ke aku nanya, kalau menurut ibu bagaimana? Kata gitu. Aku bilang kamu harus uji. Tapi boleh gak saya tanya satu hal? Dia bilang iya boleh bu. Dalam hati kamu memang mau pergi ke luar negeri ya? Itu impian kamu, cita-cita kamu. Dan kamu itu memang kepengennya begitu ya? Dia bilang iya, kata gitu. Nah, kalau dengan begitu diuji lebih lagi tuh. Apakah benar konfirmasi dari Tuhan atau jangan-jangan seperti ini? Dibaca hatinya, kebaca gitu. Karena kita kan seperti Yesus. Lalu suara malaikat, roh malaikat. Kita tahu ya di firman Tuhan ya. Malaikat banyak bicara, di Ibrani 1 dan sebagainya gitu kan. Cita-cita kita banyak. Setan bisa bicara gak? Bisa. Contohnya apa? Yesus dibawa ke padang gurun. Setan berbicara di situ. Betul kan? Tapi itu contoh paling gampang. Tapi apakah Bapak Ibu pernah dengar cerita bahwa Paulus dan Silas pergi ke satu kota? Lalu ada perempuan yang bilang, apa dia bilang? Inilah hamba Tuhan yang maha tinggi. Ikutilah dia. Ya kan? Tajam gak dia? Tajam. Betul gak? Betul sekali pesannya. Ya gak? Tapi kalau kita lihat ayatnya itu, kalau dibaca, habis kayak gitu, si Paulus itu dia saking udah gak tahan, terus dia rebuke ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 18 itu ceritanya di situ. Akhirnya kan dia bilang gini, orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberikan kepadamu jalan kepada keselamatan. Jadi belum tentu kalau pesannya betul, itu roh di belakangnya betul. Maka itu kenapa kita bilang kita uji. Karena mungkin saja motivasi bisa lain. Dia berdasarkan dari roh tenung, bukan dari roh Tuhan. Ya, jadi ya bisa bicara Roh Kudus, bisa ada suara dari Roh Kudus, ada dari roh jahat, ada dari malaikat, ada dari Tuhan. Tapi apakah kita perlu takut dengan ini semua? Enggak. Karena firman Tuhan bilang, masakah anak minta ikan dikasih ular? Dan dia Bapa yang tahu cara menjaga kita setiap anak-anaknya. Semua ini cuma proses perjalanan saja. Kita belajar untuk mengenal suara dia. Kita belajar untuk bertumbuh, berjalan bersama dengan dia. Kalau kita dalam kehidupan dunia nyata, kita belajar jalan, kita jatuh bangun, apa dibilang, udah gitu gak usah jalan aja. Kan enggak. Begitu kan? Lalu pondasi keempat, yaitu apa? Tanggung jawab kita untuk belajar tidak hanya mengenali suara siapa itu, tapi juga dengan meresponi suaranya. Kadang-kadang kita kehilangan momen-momen perjumpaan kita dengan Tuhan, kehilangan suara Tuhan karena kita tidak meresponi itu.
Contohnya tadi ya, ikan kecil itu. Walaupun cuma sekelebat, tapi kalau tidak diresponin, kehilangan momen perjalanan bersama dengan Tuhan itu, pengalaman dengan Dia. Contohnya adalah satu, kita lihat di Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Ini Musa. Ini cerita mengenai Musa, di mana Musa lagi di padang gurun dan tiba-tiba dia melihat semak terbakar. Kira-kira dulu aku sebelum di Amerika berapa tahun gitu di daerah gurun, aku pikir semak terbakar itu suatu fenomena yang luar biasa. Ternyata fenomena biasa. Karena saking panasnya itu suka terbakar begitu saja tanpa sebab. Jadi hal sepele itu sebenarnya. Tapi kita lihat Musa. Musa pada saat dia melihat semak itu terbakar, dia mengambil waktu untuk mencari tahu. Dia tidak melewatkan begitu saja. Kalau kita lihat ayat 4-nya, dia bilang, Musa itu menyimpang dan memeriksa. Dan Tuhan belum berbicara loh pada saat semak itu terbakar. Cuma semak terbakar doang. Tapi pada saat Tuhan melihat Musa menyimpang, menghampiri dan menyimpang, baru Tuhan berbicara. Jadi tugas kita itu adalah memberi respon. Gak apa-apa, gak usah takut salah. Salah gak masalah. Paling itu cuma jadi pengalaman saja gitu. Toh kita kan gak digebukin, gak dihukum juga atas itu gitu loh. Iya kan? Lah kalau ternyata gak ada ikan ya sudah, sorry ya salah gitu. Kan gitu. Nah, setelah itu semua terakhir, aku tutup dengan yang terakhir. Landasan terakhir untuk kita bagaimana cara kita bisa belajar mengenali suara Dia dan bergerak di situ adalah kunci utamanya. Ini kunci utama, yaitu apa? Mengaktifkan panca indera kita. Sehingga kita dilatih terus-menerus, tidak pasif. Jadi begitu kita tahu bahwa itu bukan karunia, bahwa kita semua bisa dan itu semua panca indera, dan kita belajar bagaimana cara Tuhan berbicara, bahasa Dia seperti apa saja. Lalu kita mulai meresponi, memberikan respon. Sedikit-sedikit apa-apa jangan kita biarkan, tapi kita hargai itu, kita kasih respon. Setelah itu kita aktif, kita kejar. Kayak Pak Hadi. Untuk dia bisa sampai memberikan kata-kata yang tepat-tepat gitu, itu berapa kali gagal? Ratusan kali gagal. Kemarin mereka tuh baru di jalanan, dan mereka itu istilahnya memberkati orang di jalanan banyak sekali ya. Sampai mereka menangis, kok bisa tahu gitu loh. Terus mereka sembuh lagi dan sebagainya gitu. Itu hasil dari latihan aktif. Jadi dengan sengaja kuncinya dilatih aktif. Kalau kita lihat di Keluaran 3 ya, di sini ada tingkat kesengajaan. Sampai seberapa kita memang seriusnya. Jadi kita lihat di Keluaran 3 ayat 3 sampai 4. Tadi cerita Musa tadi ya, yang dibilang dia menyimpang. Dia mengambil waktu untuk menyimpang dan memeriksa. Itu kalau bahasa Inggrisnya dibilang dia turning aside, dia seeing, dia melihat. Itu pasif. Kenapa pasif? Karena dia melihat sesuatu yang muncul di hadapan dia. Dia gak cari-cari itu. Kebetulan muncul. Jadi contohnya kayak tiba-tiba kita dapat penglihatan kayak tadi kan, aku kan tiba-tiba lihat ikan lah, lihat inilah, lihat itulah, itu pasif. Karena Tuhan kasih begitu aja, muncul begitu. Enggak dengan aktif dicari. Itu didapat begitu saja, melihat aja begitu. Nah, ada tingkatan satu lagi, di mana aku mau mengajak kita semua yang rindu untuk bisa masuk lebih dalam lagi hubungan intim dengan Tuhan, belajar mendengar suara Dia. Yaitu kita masuk ke Habakuk 2 ayat 1. Dan berdiri tegak di menara, aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Jadi di sini beda tingkatannya. Kalau tadi itu cuma melihat dengan pasif, karena nongol di depan matanya. Kalau di Habakuk ini,
Dia bilang, aku mau berdiri di tempat pengintaianku. Jadi dia itu sengaja untuk berdiri di tempat pengintaian. Berdiri di menara. Dia sengaja mau meninjau. Sengaja untuk menantikan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Jadi di sini bukan seeing, bukan hanya lihat gitu aja, tapi looking to see, mencari untuk melihat. Mencari, aktif mencari. Jadi ini beda. Postur sikap hatinya itu aktif. Penuh kerinduan, punya kesiapsiagaan dan punya iman untuk mendengar dan mencari tahu apa sih yang Tuhan mau ngomong. Apa sih yang dia akan mau tunjukkan sama aku. Kalau tadi semua seeing, pasif, dapat begitu saja. Kalau ini benar-benar dicari. Sengaja dilatih, sengaja mencari. Kalau NIV-nya bilang gini, I will stand at my watch. I will stand. Aku sengaja berdiri loh, mau mengawasi ini gitu. And station myself, memposisikan diri dia. I will look to see what he will say. Dia akan mau mencari tahu apa sih yang Tuhan mau ngomong. Dan jawaban apa yang dia mau kasih sama aku ini. Jadi aktif. Penuh gairah untuk mencari wajah Tuhan, mencari suara dia. Bukan hanya menerima pewahyuan, tapi haus akan pewahyuan. Sehingga memposisikan diri untuk bisa hatinya mencari pewahyuan itu. Aku ingat malam-malam, aku punya kebiasaan ya. Punya kebiasaan yang dibangun bertahun-tahun. Kalau setiap malam itu mau tidur, jadi begitu udah merebahkan badan gitu, taruh bantal di belakang gitu. Terus mulai menenangkan diri dan mulai mencari-cari. Rohnya mencari-cari. Ayat kesukaanku itu adalah Psalm 77 ayat 6, Amplified Bible. Dia bilang gini, I will remember my song atau our song in the night. I will meditate with my heart and my spirit search. Jadi dia bilang, aku akan ingat memikirkan malam-malam. Kalau bahasa Indonesianya dia bilang gini, aku memikirkan hari-hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu. Aku ingat. Jadi yang aku lakukan tuh malam-malam pas lagi mau tidur itu, aku renungkan, mengingat-ingat memori. Misalnya apa yang lagi mau dikerjain atau mau apa memori berjalan dengan Tuhan dan sebagainya. Jadi sengaja memikirkan itu gitu. Terus kan dia bilang, I will meditate with my heart and my spirit search. Dan roh ini mencari-cari, mencari jawaban, mencari pewahyuan. Kadang-kadang sebelum malam tidur tuh aku suka tanya-tanya sama dia. Abah, kalau menurut kamu gini-gini gimana? Abah, kalau ini apa? Itu apa? Kadang-kadang aku suka, Abah kalau menurut kamu ini harus bagaimana gitu. Jadi pas lagi malam itu merebahkan diri dengan sengaja mencari jawaban. Dengan sengaja memicu suatu percakapan. Nah, terus lalu ayat selanjutnya dia bilang, aku suka lagi aku tambahin. Proverb 3 ayat 5 sampai 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ada tiga ayat yang aku selalu pakai setiap malam. Yaitu setiap malam itu sebelum tidur aku mengingat-ingat perjalanan sama dia. Aku sengaja menginisiasi suatu percakapan. Mencari pewahyuan. Lalu setelah itu aku akan percaya sama dia, mempercayai dia. Aku menyerahkan kepercayaanku kepada dia sepenuhnya. Aku tidak bersandar kepada pengertianku sendiri, tapi aku mencari pengertian dia. Waktu firman Tuhan bilang, akuilah dia dalam segala jalanmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Di Inggrisnya dia bilang apa? Dia akan tunjukin which path to take. Jalan mana, path mana yang akan kamu ambil. Lalu Psalm 16 ayat 7. Dia bilang, the Lord
who consoles me, trust my trust and I acknowledge him, even at night my heart instruct me. Jadi pada waktu malam hatiku itu diberikan instruksi-instruksi. Aku pegang ayat ini. Jadi kadang-kadang setiap malam-malam itu, nanti itu tiba-tiba bisa Tuhan itu bicara mengenai apa gitu. Tahun-tahun dulu sekali, tahun jebot sekali gitu. Cuman iseng malam-malam sebelum tidur aku tanya, Abah, itu kira-kira nanti perkembangan ke depan itu mata uang selain USD apa lagi yang jadi safe haven? Itu tahun kapan itu puluhan tahun yang lalu. Terus karena begitu kan, terus sembari memuji dia dan percaya dia, mengakui dia, gitu dan sebagainya. Tiba-tiba aku dengar Chinese katanya. Siapa yang percaya gitu kan? Tapi sejak itu aku mulai kumpulin itu mata uang. Dan sekarang bertahun-tahun kemudian, salah satu safe haven apa? Orang nggak duga itu. Ada masa dulu, satu masa, tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Lagi kayak begitu kan, lagi merenungkan dia, lagi cari jalan dia, lagi cari haus lapar sama dia. Abah terangi aku dong, kasih tahu begini begitu dan segala macam dan bla bla bla. Tiba-tiba ada suara, dia bilang begini, beli emas. Aku bilang, tahun apa ini beli emas? Zaman sekarang tuh nggak ada orang beli emas kali gitu, modal-modal gitu. Tapi dia bilang beli emas, emas akan naik katanya. Habis gitu, minta izin sama suami, Pak mau beli emas ya? Ya udah terserah, kata beli berapa. Habis itu diketawain rame-rame loh. Lu tuh katanya kuno banget bawa emas. Emang lu kalau mau pergi kabur ke luar negeri lu bisa bawa itu emas katanya gitu. Gimana caranya dan bla 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 bla. Tapi habis gitu emas itu dari aku beli tuh cuma 100 ribuan, lompat sampai naik begitu. Dan itu aku kumpul udah berapa banyak gitu. Itu cuma hasil apa? Hasil mencari-cari. Karena pada dasarnya dia bapak yang baik, dia itu kepengen ngobrol, dia pengen menceritakan isi hati dia. Dia pengen menceritakan apa yang dia tahu sama anak-anaknya gitu. Terus setelah itu semua beli emas semua. Pada main kebun emas semua gitu. Terus udah gitu ada yang main tawarin gini. Sama bang katanya gitu loh. Beli cuman 100 gram dapat sekilo katanya gitu. Sekilo dapat 10 kilo. Lah, terus aku bilangin, oh gitu ya? Iya, katanya begitu cara mainnya, nggak perlu fisik-fisik lagi katanya. Begitu langsung. Oh begitu. Terus semua pada meramalkan emas katanya sampai 850 atau whatever begitu. Saat itu lagi 650. Aku bilang kalau gitu aku mau deh. Tapi negoin sama bang, aku nggak mau mainnya ratusan gram. Aku main langsung aku ambil sekilo saja. Jadi 10 kilo ya gitu. Ya udah nego katanya gitu. Besoknya udah mau nih nego sama bang. Malamnya dong mencari-cari abah gitu kan. Ngobrol gitu. Waktu kebersamaan, waktu intim gitu. Tiba-tiba dia bilang apa? Emas tidak akan naik sampai 850. Emas akan turun sampai 450 terendah. Aku bilang buju buneng. Ini bisa bangkrut. Terus besoknya aku bilang, gak jadi ikut ya. Emas gak naik loh, turun loh begini. Gak mungkin, semua prediksi naik sampai itu, gak mungkin. Aku bilang ya udah kalau gitu aku pokoknya gak ikut, minta tolong aja, minta maaf gitu. Akhirnya setelah lama, itu emas nyungsep loh ke 450. Kalau pemain emas pasti tahu tuh, momennya ada tuh waktu itu. Dan dia yang main cuma beli 100 gram. Itu rugi 500 juta. Yang main sekilo gimana? Jadi 10 kilo. Bisa bangkrut itu. Itu. Karena bapak itu begitu rindu. Dia mau cerita, dia cuma mau cerita kita nih anaknya gitu. Jadi kalau kita tidak aktif, kita rugi sendiri. Terus kita bingung. Kenapa orang lain kok perjalanannya begitu? Kok aku enggak? Masalahnya bukan di dia. Dia udah melakukan segala sesuatu yang dia perlu lakukan.
Masalahnya adalah di kita ini. Apa yang kita melakukan dengan apa yang kita tahu, dan apa yang kita lakukan dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita ini gitu. Jadi aku mau ngajak, udah habis waktunya. Nanti next kita belajar satu persatu, kita buka bagaimana cara dia bicara. Tapi aku mau mengajak, setelah panjang lebar tadi, kita lihat betapa kita punya Bapa yang rindu. Kita ini bukan yatim piatu dilepas sendirian, kayak orang tua kurang ajar, cuman bikin anak habis itu udah lu hidup sendiri. Enggak begitu. Bapak kita enggak begitu. Tapi permasalahannya adalah firman Tuhan bilang apa? Umatku binasa karena kurangnya pengetahuan dalam segala hal. Mari kita mendekat sama dia. Kita cari tahu apa sih warisannya yang dia udah berikan sama kita? Bukan hanya di satu sisi pengampunan, butok-butokan di situ. Tapi setelah pengampunan ini apa? Pengampunan itu cuma landasan yang dasar paling bawah. Setelah itu dibangun di atasnya dengan apa? Kehidupan kita ini, perjalanan kita ini. Terserah kita. Karena waktu yang singkat aku mengundang Pastor Hadi. Nanti ke depan, setelah kita letakin dasar lebih banyak, kita akan coba praktek satu sama lain. Tapi sekarang belum dulu ya. Ini masih baru awal-awal. Pastor Hadi ini, dia ini punya hati yang benar-benar cinta jiwa-jiwa. Sampai lari ke jalan-jalan. Dan dia gak bisa lihat orang-orang di jalan tuh yang terhilang, yang tersesat dan segala macam. Dia selalu belajar cari tahu, Bapak apa yang bisa aku lakukan dan apa yang bisa aku berkati mereka itu. Kalau kita lihat dia bergerak sekarang banyak kan di karunia pengetahuan, karunia hikmat gitu kan ya, dan nubuatan. Tapi itu bukan terjadi 1-2 hari. Tapi dari dasar latihan dengan latihan dan latihan dan latihan. Boleh share sedikit gitu. Tadi kan kita bilang ya bahwa melihat, mendengar, merasa itu bukan karunia. Itu indera. Yang karunia itu adalah pengetahuan, hikmat, ya ini gitu. Tapi yes, memang karunia ini memakai sarana panca indera. Jadi karunia-karunia ini bekerja melalui panca indera yang ada. Jadi mungkin bekerja melalui penglihatan, bekerja melalui pendengaran gitu, bekerja melalui merasa dan sebagainya. Sarana yang dipakai gitu. Nah kalau Pastor Hadi boleh share word of knowledge-nya dan dari mana rasanya, dari indera mana? Oke. Sebenarnya tadi pas lagi duduk, saya dapat firman Tuhan tentang Samuel. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini tahu ya kisah Samuel. Jadi pada saat Samuel itu tuh dulu di zamannya dia itu dikatakan dalam 1 Samuel 3 itu bahwa di zamannya Samuel itu kelihatan jarang, bahkan suara Tuhan, firman Tuhan itu benar-benar lagi nggak ada sama sekali. Karena pada saat itu Eli tidak berhasil mendidik murid-muridnya. Dan saat itu kenapa di zaman itu Tuhan membangkitkan Samuel? 3 kali Samuel dipanggil, Samuel, dan saat itu awalnya Samuel itu yang masih lugu, dia malah datang ke Eli untuk berkata bahwa ya Tuhan ada apa? 2 kali dia seperti itu, lalu Eli sadar bahwa sesungguhnya Tuhan lagi mau bicara, Tuhan yang sesungguhnya lagi mau bicara atas Samuel, sampai Tuhan bilang sama Samuel, ketika nanti Tuhan ngomong sekali lagi, kamu harus ngomong jawab, ya Tuhan ini aku mendengar. Nah saat Samuel berkata iya, dia langsung dapat penugasan. Nah kenapa Tuhan tadi ingatkan aku ayat itu yang tadi Ciber bilang, ceritain dikit. Jadi awal kisah aku benar-benar pemakaian Tuhan dalam hidupku itu pada saat aku berkata seperti itu, Tuhan ini aku berbicara. Kalau kita mengizinkan Tuhan berbicara, artinya kita sudah berserah penuh, baik secara pikiran, baik secara hati, baik secara istilahnya surrender semuanya lah, Tuhan bicara.
Nah, mungkin awalnya akan terlihat yang saya alamin adalah saya mendengar dua suara. Jadi saya nggak bilang saya langsung peka, langsung jadi kayak dari baby langsung jadi yang sangat expert atau seperti, saya nggak bilang diri saya expert, nggak. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang buka usaha mungkin udah jalan buka restoran 2-3 tahun, udah tiap hari masak, udah ngerasa wah saya udah sangat jago. Tapi kan sebenarnya semua itu karena kita biasa dan kita latih terus sampai kita bisa menghasilkan satu buah. Nah yang saya lakukan adalah, ya Tuhan ini aku berbicaralah. Nah saat itu Tuhan mulai bicara, saya tulis di kertas. Misalkan, kamu nanti akan lihat hari ini tidak akan ada hujan. Lalu saya tulis juga di situ, kamu akan, apapun yang Tuhan singkapkan, saya tulis di dalam note saya. Saat itu kalau hari ini Tuhan bicara 5, tapi memang saya nggak lakukan itu tiap hari. Jadi di saat ada kerinduan yang mendalam, saya tulis Tuhan mau ngomong apa. Nah saat itu saya latih dan saya ambil namanya resiko. Lalu Tuhan satu kali ngomong, kamu mau nggak aku bawa kamu ke jalan-jalan? Mau sih Tuhan, cuman ngapain? Ya mungkin minggu lalu saya pernah sharingnya, saya masuk kelenteng, saya masuk pemadam kebakaran. Itu semua bukan karena saya ngerasa diri saya hebat, enggak. Karena saya percaya, itu saya seperti Samuel, Tuhan ini aku berbicaralah. Jadi seperti yang Ciber ngomong bahwa semua pancara indera itu yang kita latih, makin hari itu makin Tuhan akan pertajam. Khususnya ketika kita sudah taat di dalam satu sisi, itu Tuhan akan ngomong lebih lagi.